Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun pemirsa berada, senang banget Presiden menyapa seluruh kita. Yuk bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yeay. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Percayalah saudara-saudara sekalian, belajar untuk setia percaya, belajar untuk tekun percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, pasti didengar oleh Tuhan Yesus. Happy Sunday semuanya. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Dan waktu kita beribadah, kita percaya, kita berdoa. Dan doa-doa kita adalah doa-doa orang benar. Dan doa orang benar di waktu yang tepat, Tuhan Yesus pasti menjawabnya. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doamu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Kita percaya Tuhan pasti dengar doa orang yang benar, dibenarkan, percaya kepadanya. In Jesus name. Semua percaya, sama-sama katakan amin. Sambil bersyukur kepada Tuhan, kami dengarkan sepatah dua patah kata sabda firman Sang Raja untuk setiap pribadi yang terkasih ini mendapatkan makanan surgawi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor akan membacakan 3 ayat buat Bapak Ibu terkasih untuk menunjukkan, untuk memberitahu kepada kita sekalian bahwa doa orang benar pasti didengar Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Selamat mendengarkan renungan singkat sebelum Bapak Ibu sekalian mendengarkan renungan pokok, renungan utama dari Bapak Ibu Gembala, di mana pemirsa sekalian digembalakan di gereja lokal. Salam buat hamba Tuhan yang luar biasa dari Pastor Andy, salam kenal. Dan jika ada kesempatan suatu hari Pastor mungkin bisa berkunjung, beribadah bersama dengan saudara-saudara, berkenalan dengan Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu pastor, majelis, diaken, penatua. Salam kenal, salam hormat bagi setiap rekan-rekan pelayanan. Yuk kita time for Bible. Pertama-tama Pastor Raja melihat kita di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Wah, ini kemungkinan suaranya di YouTube sudah lebih oke. Tapi
ngomong-ngomong di YouTube ini wajahku kok sepertinya listipnya apa itu berwarna listip gitu, seperti ada listip. Padahal ini tidak pakai listip. Apakah ini karena kena settingan kamera, settingan beautiful, jadi yang nonton jadi beautiful. Ya, ini wajah pastor ini seolah-olah kayak bibir pastor kayak berlistip padahal tidak pakai listip. Iya, iya, seperti putih glowing, tapi ini apakah karena efek beautiful atau efek handsome atau kemuliaan Tuhan? Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Dengarkan yang terkasih pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Kitab Amsal 15 ayat 29. Iya, ini yang dipakai baru di YouTube, di Facebook. Bagaimana suaranya? Ya, suaranya seperti biasa, seperti hari kemarin. Tapi ke depan pastor coba juga kalau bisa dapat satu lagi ini kan satu isinya 2, tapi untuk colokan ke HP-nya cuma 1. Jadi artinya kalau ini untuk YouTube saja, sekalipun ada 2 yang begininya. Nanti kalau ini oke, pastor mau coba supaya di Facebook juga pakai ini. Berarti pastor mesti cari satu lagi. Berarti nanti kalau satu lagi, yang ini dicolok juga ke Facebook, lalu berarti ininya 2 karena 2 terminal, 2 HP, ya. Makasih. Oke, kita kembali, kita mendengar sabda firman Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Atau bahasa sederhananya adalah Tuhan itu tidak dekat dengan orang fasik, atau bahasa lainnya orang fasik itu menjauh dari Tuhan. Oke ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, bagian A. Di bagian B berkata, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekali lagi, Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kenapa doa orang benar didengar? Yang pertama, kita lihat ayat 28 dari Amsal 15 ayat 28. Menurut ayat ini, mengapa doa orang benar didengarnya? Ayat 28 dari Amsal 15. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Sekali pastor ulang, mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Ayat 28 berkata, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Yang pastor dapatkan remersinya adalah karena ngomongan orang benar itu dijaga. Perkataan orang benar itu betul-betul dia jaga. Alias atau orang benar itu menjaga kalimatnya, atau orang benar itu tidak ngomong sembarangan. Hati-hati ngomong sembarangan, karena perkataan doa orang benar itu dia akan menjaga kalimatnya. Kalimat doa orang benar ini
harus digunakan dengan hati-hati. Karena kalimat doa orang benar itu untuk dikeluarkan dia harus menimbang-nimbang dulu. Tidak sembarangan, tidak asbun, tidak asal bunyi. Ya, tidak asal nyerocos aja. Tapi perkataan orang benar itu ditimbang-timbang dulu. Tadi ada yang ngomong tidak mulut ember. Jadi hal yang pertama kita renungkan, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Karena yang pertama, orang benar itu nggak ngomong sembarangan. Hati-hati ngomong sembarangan terhadap orang benar. Orang benar itu jangan diusik. Ketika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mengusik orang benar, itu bahaya. Karena orang benar itu doanya didengar Tuhan. Termasuk ketika sesama orang benar tidak boleh saling mengusik. Kalau istilah kata sesama biskota dilarang saling mendahului. Maksudnya termasuk sesama orang benar kita nggak boleh ngomong sembarangan. Semisal ada orang benar katanya lantas mengutuk pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, yang dipercayakan oleh orang benar hamba Tuhan, dia juga harus waspada. Karena ayat firman Tuhan ini berlaku, maka kita harus betul-betul untuk berbicara, mengeluarkan jawaban, ditimbang-timbang, saudara-saudara. Kesaksian pastor itu banyak kemarin, bahkan sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan diganggu, ibadah dilarang. Oknum itu saat ini sedang mengalami sakit yang tidak biasa. Orang yang pernah mengutuki pekerjaan Tuhan, sesama orang benar, jangan sampai tiba-tiba dia meninggal dunia, atau tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba musibah. Pastor tidak mendoakan hal ini Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi kalau saudara orang benar, orang Kristen, jangan ada hal-hal jahat keluar dari mulutmu. Bahkan termasuk orang jahat pun kita doakan keselamatan jiwanya. Jangan lantas lihat pekerjaan Tuhan orang lain iri dengki, beda doktrin, kita mulai curiga, kita mulai melemparkan hoax, fitnahan, hal-hal buruk, mengutuki. Jangan. Karena orang fasik saja yang mengeluarkan hal-hal yang jahat dari mulutnya. Tapi orang benar enggak demikian, karena orang benar tahu bahwa perkataannya adalah doa, dan doa orang benar didengar oleh Tuhan. Bahkan hati orang benar ketika akan berucap itu menimbang-nimbang. Bapak Ibu sekalian, jangan asal ngomong untuk anak-anak kita. Banyak kita sama-sama tahu, waktu orang tua tidak kontrol atau emosi, mungkin melihat anak yang belum sesuai apa yang kita ajarkan, lantas kita maki dengan kebun binatang. Wah, jangan Bapak Ibu. Please jangan. Saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Karena perkataanmu itu adalah doa, dan doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi mengapa doa orang benar didengar oleh Tuhan? Satu, karena orang benar itu tidak sembarang ngomong, tidak asal bunyi, tidak mulut ember, tidak melempar fitnah, tidak gampang terpancing. Jawabannya itu selalu timbang-timbang. Orang benar itu lebih banyak mendengar, sedikit berkata-kata, tapi kata-katanya itu emas. Seperti harta karun terpendam, firman Tuhan. Yes. Amen. Yang kedua,
Mengapa doa orang benar didengar oleh Tuhan? Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang memberikan kita pengampunan adalah Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian terkasih, tanamkan dalam hati baik-baik bahwa Tuhan Yesus Maha Pengampun. Maka orang benar tidak boleh maha pendendam. Tuhan Yesus Maha Pemaaf. Orang Kristen harus juga murah hati. Jangan suka menyimpan kesalahan orang lain, apalagi ungkit-ungkit, congkel-congkel orang. Tuhan Yesus junjungan agung saya adalah Maha Pengampun. Maka saya, karena sudah diampuni, saya juga harus saling mengampuni sesamaku dan juga mau mendoakan mereka, termasuk orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada saya, kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mengampuni dan mendoakan, kita sudah melayani mereka. Kita juga sudah belajar hidup mengasihi Tuhan. Tapi waktu kita membenci, memang secara daging itu enak soroh, enak temenang. Rasanya nafsunya tersampaikan. Tapi kita sedang melayani kedagingan kita, dan kita tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Yang pertama tadi, karena orang benar nggak ngomong sembarangan. Yang kedua, supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu didoakan dengan yakin. Y-A-K-I-N, yakin. Waktu saudara-saudara berdoa, yakinlah. Banyak orang tidak yakin akan dirinya sendiri. Itu akan berdampak tidak yakin dengan doa-doanya. Saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang membenarkan kita. Bukan perbuatan baikmu, bukan gelar akademismu, bukan hartamu, bukan jabatanmu. Dengarkan baik, yang membenarkan hidupku dan hidup orang benar, Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, apapun keadaanmu hari ini, gelapkah hidupmu, berdosakah engkau, terimalah Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu. Akuilah lewat lidah mulut bibirmu. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan di hidupmu, juru selamat. Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosamu saat ini, dia bahkan menyucikan engkau dari segala kejahatan dan pelanggaran karena kasih-Nya. Mengapa doa orang benar didengar Tuhan? Satu, orang benar nggak ngomong sembarangan. Dua, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar kalau berdoa, dia yakin. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan Yesus di gereja masing-masing. Selamat melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share renungan singkat ini, kiranya menjadi suplemen rohani buat Bapak Ibu sekalian di hari Minggu ini. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Setiap beri firman ini menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu. Pergilah beribadah ke gerejamu masing-masing atau gereja terdekat di mana Bapak Ibu tinggal. Bawalah korban syukurmu ke rumah Tuhan, dan bawalah korban pujianmu ke rumah Tuhan. Berbaktilah kepada Tuhan bersama keluargamu. Sembahlah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang akan kau dengar di gereja di mana kau digembalakan. Tuhan Yesus Kristus
adalah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Presiden ini mendoakan pemirsa sekalian sedang sakit tubuhnya, lemah tubuhnya, ada gangguan di tubuhnya. Angkat tangan saudara-saudara. Saat engkau angkat tangan, Presiden ini mendoakan aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit, dipulihkan, disembuhkan. In Jesus' name. Engkau sembuh, be healed. Engkau lepas, engkau bebas, be free. Engkau dikuduskan, dibersihkan, be clean, be clear. Engkau diselamatkan oleh kemurahannya, be saved by grace. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah, engkau sudah kuat. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Ingat, sepanjang hidup ini, jangan ngomong sembarangan. Yang kedua, waktu engkau berdoa, doamu, doa orang benar, berdoa dengan yakin, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang aku bisa kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian. Paling sedikit ada 6.000 orang yang sedang live streaming ini. Terberkati. Tolong di-share link ini. Menguatkan pemirsa, kerabat, orang yang kita kasihi supaya juga mereka boleh bersama-sama berkesempatan mendengarkan renungan singkat ini. Dan terima kasih. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Yes. Amin. Amin. Yeay. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Karena Tuhan Yesus baik, karena engkau orang benar, tidak ngomong sembarangan. Karena kita punya doa itu besar kuasanya, dengan yakin, dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan menjawab doa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan caramu, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan menjawab doa. Kita akan terima jawaban doa. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiss by mana? Dadah.